kamu nggak usah mulai sesuatu yang pada akhirnya kamu nggak bisa selesaiin juga. Ya, tolong deh. Tolong banget. Tolongin saya. Please. Pagi ini Bapak pulang dari rumah sakit. Sebaiknya kamu ke sana sebentar. Kondisi kamu sama Bapak kan berbeda, Mas. Di sana ada Ibu, Mbak Sinta, Mas Yoga, Rio. Sementara di sini kamu kan cuma punya saya, istri kamu. Memang sih, Mas. Pengabdian kepada orang tua itu merupakan kewajiban. Tapi saya harus melakukan itu tanpa mengurangi pengabdian saya sama kamu. Yang jelas-jelas masih memerlukan perawatan. Ada apa, Mas? Apalagi yang mengganggu pikiran kamu? Saya merasa saya semakin tidak mampu membalas cinta dan kasih sayang kamu. Cinta itu cuma punya satu ruang. Ruang yang selalu berharap untuk bisa memberi. Tanpa ada ruang untuk mengharapkan balasan. Saya harap kamu tidak tersinggung dengan pertanyaan saya yang satu ini. Apa motivasi kamu dekat dengan Martin? Uang atau cinta? Tidak dua-duanya, Pak. Saya dekat dengan Martin bukan karena uang dan juga bukan karena cinta, Pak. Kami memang sahabat baik. Dan saya mau berterima kasih sekali kepada Bapak karena telah mempekerjakan saya di sini. Tapi kalau memang Bapak merasa saya memanfaatkan Martin untuk bisa bekerja di sini, saya siap untuk mengundurkan diri, Pak. Saya sangat menghargai keterus-terangan dan kejujuran sikap kamu. Terima kasih, Pak. Kamu boleh kembali ke ruangan. Baik, permisi. Dina, sebentar. Iya, Pak. Kamu tidak memanfaatkan Martin. Tapi saya yang memanfaatkan kamu untuk menarik Martin bekerja di sini. Dan kamu tahu itu. Iya, saya tahu, Pak. Silakan. Tapi manggil saya. Oh, iya. Kamu tahu kenapa negara ini rusak? Ya, karena ada banyak faktor penyebab, ya. Karena mereka ngotot dengan segala cara dan dengan segala dalih untuk menutupi kebohongan mereka. Bahkan, mereka mengorbankan kepentingan rakyat untuk mempertahankan kursi dan kekuasaan. Mereka ini tidak lebih dari seekor serigala lapar yang berlindung di balik baju domba.
Lalu kenapa papi betah jadi pejabat dan tetap berada di antar mereka? Papi dan orang-orang idealis lain terpaksa tetap bertahan supaya orang-orang yang munafik itu tidak bisa terlalu merajalela. Kalau papi tidak concern pada negara, papi sudah lama mengundurkan diri dan memegang sendiri perusahaan kita. Tapi papi memanggil kamu bukan bicara soal politik. Papi mau bicara soal Dina. Kenapa dia, Pi? Dia luar biasa jujur. Waktu papi tanya, apa dia cinta sama kamu? Dia jawab tidak. Padahal jawaban itu sebetulnya bisa mengandung resiko untuk kehilangan pekerjaan. Tapi dia sama sekali tidak mau berbohong demi mempertahankan pekerjaan. Sikap polos seperti ini yang sekarang ini sudah langka. Orang tua Dina telah berhasil mendidik Dina menjadi manusia yang baik. Terus papi mau bilang kalau papi gagal mendidik saya? Kalau kamu gagal membuat dia mencintai kamu dan menjadikan dia sebagai istri kamu, baru papi akan merasa bahwa papi telah gagal mendidik kamu. Bapak boleh merasa gagal kalau saya memilih wanita yang salah, Bu. Tapi Mas Yoga sama Mbak Sinta juga udah kenal siapa Dina. Dan mereka suka sama Dina. Dina tuh anak yang baik, Bu. Kalaupun kamu menolak Nita, jangan diperlihatkan sekarang. Ya, setidak-tidaknya bermain sandiwaralah sedikit depan Bapak. Bagaimana kalau sekali-sekali kamu ajak Nita ke sini buat bikin hati Bapak senang? Mungkin bisa membawa kesembuhan untuk beliau. Ngapain kamu? Hah? Sholat dan berdoa memohon ampunan dari Allah. Ternyata si Dea semakin meracuni kamu untuk membangkang terhadap ibunya sendiri. Heh, mana? Cek yang sudah ditandatangani oleh Dea yang sudah dikasihkan ke Mama. Ayo. Loh, bukannya sama Mama? Kalau ada sama Mama, ngapain Mama tanya sama kamu? Kenapa tanyanya sama saya, Mah? Emangnya saya pencuri? Tanya aja sendiri sama Pangki. Heh, jaga mulut kamu ya. Adik kamu memang bandel, tapi dia bukan pencuri. Betul, Mah. Gua bukan pencuri. Saya mengambil buku cek ini. Karena di dalamnya ada hak saya. Mama ya, enak aja. Ini apa lagi? Pikir, berhenti kamu. Pencuri itu kamu ya. Periksa kembali sama Mama. Awas, ini kamu apa sih? Dia, Pikir, jangan periksa kamu ya. Hei, kembali ke sama Mama. Enggak, periksa kamu. Kembali ke sama Mama. Enggak, Dea. Mbak Dea, buka pintu, Mbak. Mbak. Ada apa? Mbak, lebih baik cek ini Mbak aja yang pegang deh. Soalnya nanti dihabisin sama Pangki di meja judi. Saya nggak mau keluarga kita ini hancur gara-gara dia. Ambil ceknya. Sini nggak ceknya? Mbak, nih pegang-pegang. Saya memberikan ini pada Mama
untuk biaya keperluan sehari-hari selama Mas Tommy di rumah sakit. Karena Mas Tommy sudah pulang, berarti dia kembali menjadi kepala rumah tangga. Jadi, Mas Tommy yang berhak menentukan. Pinky, diam di sini. Biar Pangki yang masuk. Sana. Lepaskan. Jangan macam-macam. Bilang sama istri kamu. Kalau tidak, saya akan menghancurkan martabatnya di depan mata kamu. Lemparkan buku cek itu. Biar bajingan itu mengungutnya dari lantai. Mulai detik ini, apapun yang mama saya pinta, kalian harus turuti. Oke? Dan kalau kalian sampai buka mulut tentang hal ini kepada siapapun, kalian akan saya bikin menyesal pada setiap tarikan nafas kalian. Bukan saya. Saya tidak mampu melindungi kamu dari bajingan macam Pangki dan Mama. Kita tidak berdaya melawan dia. Tapi seperti yang sering dinasihatkan oleh Bapak, Allah tidak pernah tidur. Kalau kita ikhlas menerima cobaan, insya Allah, Allah akan melipat gandakan pahala kita dan memperberat hukuman bagi orang-orang yang menganiaya kita. Semoga apa yang dikatakan Bapak segera terbukti bagi mereka-mereka yang sudah menganiaya kamu. Non. Selamat malam, Non. Selamat malam, Bo. Masuk dulu yuk. Nggak usah lah. Kamu tuh kenapa sih, Yo? Nggak, saya nggak kenapa-napa. Kalau nggak apa-apa, kenapa sejak mulai kamu jemput saya tadi sampai detik ini kamu hampir nggak bicara apa-apa? Saya nggak apa-apa. Saya pamit dulu ya. Om, kok sampai jam segini Papi belum pulang sih? Emangnya Papi bilang pergi kemana? Papi nggak ngomong apa-apa sama Om. Om, itu Papi kali. Om, tolong dong. Sorry. Belum makan udah suruh angkat telepon. Halo. Tunggu sebentar ya. Dari siapa, Om? Rio. Terima nih telepon. Kalau lo nggak terima, nyesal seumur hidup lo, tau nggak?
Mau apa lagi kamu? Din, saya perlu jelasin sesuatu sama kamu. Kalau setelah ini kamu tetap memutuskan untuk meninggalkan saya rela. Tapi tolong, kalau saya masih mempunyai tempat di hati kamu, saya tunggu kamu di tempat kita pertama kali makan malam. Ya udah, saya kesana. Seandainya kamu ada dalam posisi seperti saya, misalkan bapak kamu terkena serangan jantung, dan sampai sekarang kondisinya masih belum stabil, apa kamu punya keberanian untuk melukai perasaannya dan membahayakan keselamatannya? Saya mengerti masalah kamu, tapi bagaimana caranya saya meyakinkan diri saya kalau kamu tetap akan milih saya sebagai istri kamu, Yo? Pandang mata saya. Apakah ada keraguan dalam diri saya untuk memilih yang terbaik bagi hidup saya? Din, saya janji, saya nggak akan ngecewain kamu. Saya rela menerima kutukan kamu kalau saya mengingkari janji saya itu. Saya harap kamu percaya dengan kata-kata saya. Apa kamu lihat ada kebohongan di mata saya? Mudah-mudahan penilaian saya nggak salah. Saya tetap sayang sama kamu. Saya juga sayang sama kamu. Hai Mas. Sampai sholat maghrib nanti saya harus ke Sukabumi karena ada sedikit masalah di pabrik. Ya sudah Mas, kalau gitu nanti setelah Mas sholat saya akan siapkan makan malam. Terus saya mohon Mas agar Mas pulang lebih awal karena kondisi Bapak kan Mas belum banyak kemajuan. Ya, saya usahakan ya. Ya. Yogi sakit. Lalu ada apa? Tadi kamu bilang ada yang penting. Dokter bilang saya positif terkena penyakit kanker. Sekarang udah stadium 4. Berarti umur saya gak bakal lama lagi, Mas. Apa kamu sudah tanya pendapat dari dokter lain? Karena dalam keadaan seperti ini, pendapat kedua sangat dibutuhkan. Pasti nih Papa nih. Saya udah minta pendapat dari
cepat dokter ahli. Papa! Yogi. Lihat dong. Papa bawa apa? Ya. Makasih ya, Pak. Keren nggak? Wah, keren, Pak. Suka nggak? Suka dong, Pak. Ini kan sukaan Yogi, mobil. Mobil ya, Pak. Bagus ya, Pak. Iya dong. Papa. Pak, bantuin Yogi dong bikin PR. Beres. Oke, Pak. Oke. Oh. Yang udah selesai minum obatnya malam ini. Hebat ya? Yang daripada setiap hari dari pagi, siang, malam minum obat terus, mendingan sekaligus aja semuanya Eyang, biar cepet sembuh. Yang baru kali ini loh, Masku ngomongnya betul. Iya, ngomong gitu nih. Tapi nanti hadiah lebarannya nambah nggak nih? 2 kali nambahnya. 5, 3, Yuk bobo yuk. Bu, Pak, lihat anak-anak nggak? Nggak ada. Nggak ada di sini. Udah. Itu, saya bingung dari tadi cari-cari anak-anak. Mau tanya mereka mau mainan apa sih? Besok saya mau beliin ke mall. Nanti Bapak tambah supaya dapat yang bagus. Yang lebih mahal ya. Pasti. Ya udah deh kalau gitu. Kan, ayo masuk. Udah jam tidur. Ayo cepet. Ya, ayo. Kamu suka terlambat kan? Kalau bangun susah. Ayo. Yuk. Sini. Selamat tidur sayang. Ya, nanti mama nyusul. Yuk. Salam dulu Eyang dong. Mima. Ini cucu Eyang. Oh iya. Dan bobo yang enak ya. Sinta, Ya Pak. dari tadi Bapak tidak melihat suami kamu. Kemana dia? Oh tadi Mas Yoga bilang dia mau ke Sukabumi, ada urusan di pabrik. Sebentar juga pulang. Maafkan saya, Mas. Maafkan saya. Kamu nggak usah mikirin saya. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk kita. Saya akan mengurus biaya perawatan kamu. Dan saya doakan kamu bisa cepat sembuh. Saya akan merawat dan menjaga Yogi. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Saya harus mengucapkan ini. Karena ternyata apa yang saya dapatkan sekarang lebih daripada apa yang saya bayangkan dulu. Terima kasih.
tidur. Udah. Tapi saya antara tidur dan enggak, Mas. Saya tadi kok mimpi aneh. Mimpi apa? Aneh, saya tadi mimpi saya dan kamu jalan-jalan sama anak-anak di sebuah taman. Lalu tiba-tiba seperti ada badai datang. Lalu kamu panik. Terus kamu pelukin anak-anak, kamu dekap anak-anak. Terus saya bangun. Aneh kan? Saya merasa aneh. Saya juga akan merasa aneh kalau mimpi seperti itu. Tapi nggak usah terlalu kamu pikirkan. Mimpi itu terjadi karena pikiran alam bawah sadar kita yang muncul ke permukaan. Dan kebetulan munculnya pada saat kita tidur. Kamu mengucap istighfar begitu kamu bangun? Tadinya saya khawatir, takut ada apa-apa sama kamu di Sukabumi. Ya, saya ada rapat sedikit maraton dengan para staf dan juga serikat pekerja. Karena ada pihak luar yang ingin memprovokasi pemogokan. Tapi itu semua bisa diatasi. Mas mau minum? Enggak. Betul? Apa sih? Kok kamu ngeliat ini aneh? Saya cuma mau nanya. Gimana kalau kita punya anak lagi? Astagfirullahaladzim. Ini udah subuh, jangan mikir yang macam-macam. Lagi pula kan aturan pemerintah itu 2 anak sudah cukup. Mas, saya merasa juga saya udah terlalu tua untuk punya anak lagi, untuk hamil lagi. Tapi dengan 2 anak, rasanya kehidupan kita masih agak sepi. Kita kan bisa punya anak tanpa kamu harus hamil dan melahirkan. Oh Mas, kita kan sudah punya beberapa anak asuh dari panti asuhan. Maksud saya, kita mengadopsi anak yang bisa menjadi anggota keluarga kita. Ya, kelihatannya itu mudah untuk diucapkan, Mas. Tapi kayaknya agak sulit untuk dipraktekkan. Ada apa sih? Hei, kamu pulang-pulang dari Sukabumi, langsung bicara soal tambah anak lagi. Kamu kesepian dengan 2 anak atau kamu menemukan anak di Sukabumi untuk diadopsi? Nah, enggak, cuma mau gangguin kamu aja supaya kamu segar dan tidak menjadikan waktu subuh untuk menghindari saya. kamu tahu nggak? Kamu tuh kalau capek pikirannya langsung macem-macem. Ada apa, Mas? Saya lagi bingung. Kenapa? Mbak Sinta curiga ya? Bukan. Reni ternyata mengidap kanker stadium 4. Dan dia sudah rela untuk pergi. Tapi saya dan Reni masih bingung mengenai nasib Yogi. Maaf ya, saya datang terlambat. Nggak apa-apa. Saya udah ditunggu di ruangan Mas Yoga.
Kunci pintunya. Saya nggak sempat bicara panjang lebar tentang hal ini di rumah. Sebagian ini saya sibuk. Reni harus masuk rumah sakit. Dokter bilang usianya nggak panjang. Dan saya sedang memikirkan untuk membawa Yogi ke rumah. Enggak. Saya yakin Mbak Sinta nggak akan bisa menerima kenyataan kalau Mas mempunyai anak dari wanita lain. Kalau bukan saya, lalu siapa yang akan mengurus anak itu? Membiarkannya jadi gelandangan? Masukin aja Yogi ke asrama. Maksud kamu pesantren? Nggak harus pesantren. Sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah umum yang anak didiknya diasramakan. Yogi, dokter bilang Mama harus masuk rumah sakit, sayang. Mungkin agak lama, nak. Terus Yogi sama siapa, Ma? Pokoknya Yogi nggak mau dijagain sama Pak Arifin. Enggak, sayang. Yogi nanti dijagain sama Papa. Asik sama Papa, asik sama Papa. Ketemu Papa, asik. Kapan, Ma? Asik ketemu Papa, asik. Mama kok nangis sih? Mama nggak suka ya kalau Yogi jauh dari Mama, terus dibawa sama Papa. Enggak, sayang. Enggak. Yogi. Mama cuma sedih. Oh, nggak bisa ngebayangin kalau Mama jauh dari Yogi. Anak Mama yang paling Mama sayang. Mama sedih, sayang. Mama pasti kangen. Mama pasti kangen sama kamu. Mama nggak bisa sama Yogi. Yogi nggak usah janji sama Mama. Mama sayang sama Yogi. Mama sayang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.